Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Pandega dari kelompok 3. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dua anggota kelompok saya, yaitu AA Sulaiha dan Bulan Lutfianika. Oke, kali ini saya akan membawa materi dengan judul karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah, pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama ada Eko Susilo tahun 1995. Ia menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, serta sistematika penulisan yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Broto Wijoyo, ia mengatakan bahwa karya ilmiah itu karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu menurut Ferry Firman, ia mengatakan bahwa karya ilmiah itu laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya itu memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah itu karya, karangan, atau tulisan yang isinya berupa suatu hasil penelitian observasi yang dilakukan dan dijabarkan sesuai metode ilmiah. Kaidah penulisannya secara sistematis, berdata konkret, dan tujuan menjawab suatu permasalahan ilmiah atau penambahan lanjutannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu ada reproduktif, tidak emotif, menggunakan bahasa yang baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, tidak kohesi atau tidak bertele-tele, menggunakan kalimat efektif, dan bersifat objektif. Maksud reproduktif ini memaknai selaras dengan maksud penulis. Kalau tidak emotif, itu tidak bersifat subjektif. Tentunya juga menggunakan bahasa baku yang meliputi semua aspek penulisannya sesuai dengan KBBI. Lalu ada menggunakan kaidah keilmuan, artinya itu istilah-istilah ilmiah dari topik penelitian, bersifat dekoratif atau tidak ambigu, terdapat kohesi, tidak bertele-tele, menggunakan kalimat efektif, bersifat objektif, yang artinya itu penulisan karya tulis ilmiah itu harus menunjukkan fakta-fakta dari hasil analisis penulis. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, laporan penelitian, disertasi, artikel gagasan konseptual, dan artikel hasil penelitian. Kaidah karya ilmiah. Kaidah karya ilmiah itu logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Unsur penyusunan. Dalam penyusunan karya ilmiah itu ada gagasan ilmiah, ada fakta, data dan hasil penelitian, pendapat para ahli, teori-teori yang relevan, penaralan, bahasa, dan tampilan visual yang berupa gambar, grafik, bagan, dan sebagainya. Kebahasaan karya ilmiah. Kebahasaan karya ilmiah itu ada lugas dan jelas, formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten, baik dan benar. Sistematika karya ilmiah. Nah, jadi di dalam karya ilmiah itu ada sistematikanya. Di halaman awal itu bakal ada judul, kata pengantar, daftar isi. Lalu
Lanjut lagi, di isi utamanya itu terdapat pendahuluan. Pendahuluan itu di dalamnya juga ada latar belakang masalah, tujuan pembahasan, metode, sumber data dan sampel, sistematika penulisan, dan pembatasan masalah. Setelah pendahuluan itu ada isi, lalu terakhir ada penutup. Penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu di halaman akhir itu terdapat daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Prosedur penulisan. Prosedur penulisan karya ilmiah itu yang pertama ada penentuan tema, kedua ada agregasi bahan sesuai topik atau yang biasa disebut juga dengan tema, mengubah, lalu yang ketiga itu mengubah agregasi menjadi sebuah gagasan yang memiliki metodologi. Yang keempat ada gagasan diubah ke dalam bentuk tulisan dengan kaidah kebahasaan. Yang kelima itu ada pemeriksaan ulang. Manfaat dari karya ilmiah ini bagi penulis itu ada berkembang dalam keterampilan membaca efektif, meningkatkan keterampilan mengolah bahan bacaan, meningkatkan keterampilan fakta secara jelas dan sistematis, mengalami kepuasan intelektual, dan mengalami perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Di dalam karya ilmiah ada kode etiknya. Kode etiknya itu harus bersikap jujur, rendah hati, bertanggung jawab, bersifat terbuka, cermat, dan objektif. Lalu ada juga pelanggarannya, jangan sampai terkena pelanggaran ini. Ada pemalsuan hasil penelitian, pemalsuan data penelitian, pencurian proses dan hasil penelitian, lalu ada perbuatan tidak adil terhadap sesama penelitian, kecerobohan yang disengaja, dan penduplikasian. Lalu yang kedua tadi ada karya non-ilmiah. Setelah karya ilmiah, sekarang ada karya non-ilmiah. Menurut Dr. Siti Fatimah, karya non-ilmiah adalah karya tulis non-ilmiah adalah sebagai karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan, cerita, dan kerekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana terkait hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengalaman kehidupan sehari-hari yang biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau biasa digunakan. Ciri karya non-ilmiah dituliskan berdasar fakta pribadi, bersifat subjektif, dan isinya tidak berdasarkan fakta umum, menggunakan gaya bebas non-formal atau populer. Jenis karya non-ilmiah itu ada drama, dongeng, puisi, novel. Jadi karya non-ilmiah itu bersifat fiktif, fiksi juga. Struktur karya non-ilmiah abstrak, ringkasan isi cerita, lalu ada orientasi, penjelasan latar waktu dan suasana, komplikasi, urutan sebab akibat kejadian, lalu ada evaluasi, konflik pada tahap komplikasi berjalan ke titik tertentu, resolusi, timbulnya solusi terhadap konflik, lalu ada koda atau penutup. Sifat karya non-ilmiah itu emotif, persuasif, deskriptif, dan kritik. Oke, sekian dari saya sebagai Muhammad Rehan Pandega sebagai pembawa materi. Terima kasih.